Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triputri Amalia Pembonan dengan NIM 1057211207119 dari kelas FM 19C. Di sini saya akan membahas rasio solvabilitas. Secara ekonomi, pengertian solvabilitas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis membayar hutang sebagai dasar penilaian bagi kreditur. Dalam solvabilitas, stakeholder perusahaan, terutama kreditur, bisa menilai seberapa mampu perusahaan menyelesaikan kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa pengertian solvabilitas adalah rasio pengukur bisa tidaknya perusahaan membayar hutang di masa depan. Tujuan perhitungan solvabilitas. Setelah membahas apa itu solvabilitas, sekarang kita akan membahas beberapa tujuan kenapa perhitungan solvabilitas diperlukan, yaitu diantaranya yang pertama, meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Perhitungan rasio solvabilitas adalah aktivitas yang sangat krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Maksudnya, kreditur di sini tidak membatas pada pemberi hutang saja. Yang kedua, menilai kemampuan bisnis membayar bunga. Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah bunga, dan ini berlaku juga antara perusahaan dan para krediturnya. Selain untuk menilai kapasitas perusahaan membayar hutang, rasio solvabilitas adalah alat ampuh guna memproyeksi kemampuan bisnis membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang ketiga, memberi informasi kesehatan neraca. Neraca keuangan yang sehat dengan modal dan aktiva seimbang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Data tentang kesehatan neraca ini salah satunya bisa didapatkan melalui perhitungan solvabilitas. Yang keempat, estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Tujuan terakhir perhitungan rasio solvabilitas adalah supaya kreditur bisa mengetahui total uang bisa didapatkan dari pembayaran kredit perusahaan. Estimasi total pembayaran ini terutama penting jika kreditur dijanjikan pengembalian pinjaman dengan bunga atau pengembangan dividen. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Setelah membahas apa itu solvabilitas dan tujuan perhitungannya, kali ini kita akan membahas beberapa jenisnya. Selengkapnya tentang jenis rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, debit to asset ratio. Jenis pertama perhitungan solvabilitas adalah debit to asset ratio, atau disingkat dengan DA ratio, yaitu perbandingan antara jumlah kewajiban belum dibayar dan total aset perusahaan saat ini. Aset yang dihitung di sini termasuk aset tak lancar seperti mesin atau bangunan dan aset lancar seperti kas atau uang tunai atau tabungan bank non-deposit. Yang kedua, debit to equity ratio. Jenis berikutnya dari solvabilitas adalah debit to equity ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban dengan total modal operasional bisnis atau yang disebut juga sebagai ekuitas. Jika rasio hutang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka ini salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut bermasalah. Yang ketiga, debit to capital ratio. Jenis solvabilitas ini merupakan perbandingan dari jumlah hutang dengan total kekayaan perusahaan saat ini, baik yang sudah diubah menjadi aset atau valuasi saham. Contohnya yang pertama, perhitungan debit to asset ratio. PT Sinar Niaga Sejahtera memiliki total kewajiban belum dibayar sebesar 207 miliar dengan total aset dimiliki saat ini sebesar 200 miliar. Dengan demikian perhitungannya yaitu 207 miliar dibagi 200 miliar sama dengan 1035. Jika solvabilitas PT Sinar Niaga Sejahtera adalah 1035, yang artinya kemampuan membayar kewajiban perusahaan
di tahap ini bermasalah, walaupun dengan tingkat rendah. Yang kedua, perhitungan debit to equity ratio. Pemilik PT Sinar Niaga Sejahtera memiliki ekuitas di perusahaannya sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar, yang artinya 150 miliar dapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban dari PT Sinar Niaga Sejahtera jika ditotalkan dengan 25 miliar, maka dari segi debit to equity ratio PT Sinar Niaga Sejahtera, perhitungan rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. 150 miliar tambah 25 miliar dibagi dengan 100 miliar. Hasilnya adalah 1,75. Jadi, rasio solvabilitas debit to equity rasio PT Sinar Niaga Sejahtera adalah 1,75, yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih di bawah ambang batas maksimal. Yang ketiga, perhitungan debit to capital ratio. PT Sinar Niaga Sejahtera memiliki hutang sebesar 100 miliar dengan total ekuitas mencapai 150 miliar. Jika ingin mencari debit to capital rasio PT Sinar Niaga Sejahtera, perhitungannya yaitu sebagai berikut. 100 miliar bagi 100 miliar tambah 150 miliar, hasilnya adalah 0,4. Ini artinya rasio utang PT Sinar Niaga Sejahtera hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan, sehingga PT Sinar Niaga Sejahtera tergolong masih sehat dan baik dari segi solvabilitasnya.